Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rofi Rofaida. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pelatihan atau training. Mengapa pelatihan sangat penting? Kita lihat beberapa fakta berikut ini. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi meningkatkan tingkat persaingan, sehingga menuntut karyawan untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Fakta yang kedua, setiap karyawan memiliki pengetahuan, skill, dan mental yang berbeda. Kemudian fakta yang ketiga, ternyata peningkatan kompetensi karyawan bukanlah merupakan proses instan, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Fakta yang terakhir, pelatihan diyakini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang berujung pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, apa yang disebut dengan pelatihan? Pelatihan menurut John M. Ivancevic adalah is the systematic learning process to change the behavior of employee in a direction that will achieve organization goals. It's related to present job skills and ability. Training adalah suatu proses pembelajaran yang sistematis, bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan sikap kerja karyawan dengan tujuan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Dari definisi ini juga kita bisa melihat bahwa pelatihan terkait dengan pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan saat ini. Misalnya seorang teller perlu diberikan pelatihan cara berkomunikasi yang baik karena memang job deskripsinya adalah memberikan layanan informasi kepada pelanggan. Atau seorang operator mesin jahit misalnya di perusahaan garment, maka perlu diberikan pelatihan bagaimana menjalankan mesin jahit secara baik. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa pelatihan adalah sebuah learning process bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja kepada karyawan yang pada ujungnya berupa perubahan pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang sifatnya positif dan permanen. Nah, pelatihan itu sendiri seperti saya sudah jelaskan merupakan sebuah learning process, sehingga dalam pelaksanaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di dalam pelaksanaan pelatihan. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diikuti. Yang pertama adalah motivasi. Artinya harus ada kebutuhan atau keinginan dari karyawan terhadap pelatihan tersebut. Kemudian ada tujuan, sehingga pelatihan bersifat goal oriented. Yang kedua, adanya reward. Artinya karyawan yang mengikuti pelatihan diberikan reward, dan juga adanya punishment untuk meningkatkan motivasi karyawan mengikuti pelatihan. Yang kedua, learning by doing. Di sini peserta yang mengikuti pelatihan harus memiliki kemampuan untuk belajar, sehingga lebih baik memang dilakukan seleksi bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan. Kemudian semakin banyak indera yang terlibat, maka akan semakin baik. Pelatihan harus memberikan kesempatan atau waktu untuk praktek, sehingga bisa digunakan beberapa metode seperti metode praktikum, studi kasus, role playing, dan diskusi. Yang terakhir, materi pelatihan harus dapat diaplikasikan di dalam pekerjaan. Prinsip yang ketiga adalah adanya feedback, yaitu umpan balik berupa pengetahuan tentang keberhasilan yang dicapai. Nah, kemudian apa sih manfaat pelatihan? Manfaat pelatihan bisa dirasakan oleh karyawan maupun perusahaan. Beberapa manfaat pelatihan bagi karyawan diantaranya adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan market value dari tenaga kerja tersebut. Kemudian manfaat bagi perusahaan diantaranya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas output, kemudian juga menurunkan tingkat dan ongkos kecelakaan kerja, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Baiklah, sebetulnya kalau kita lihat, pelatihan itu adalah merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pelatihan. Sistem pelatihan terdiri dari 3 tahapan, yaitu penilaian kebutuhan atau need assessment, kemudian pengembangan program pelatihan atau development, dan terakhir evaluasi atau evaluation. Penilaian kebutuhan pelatihan dapat dilakukan pada 2 aspek, yaitu organization needs, task atau job needs, dan person needs. Dari kebutuhan ini, kemudian perusahaan bisa menetapkan tujuan pelatihan, kemudian mendesain pelatihan dengan memperhatikan 2 prinsip, yaitu characteristic of adult learner dan learning principle yang telah saya jelaskan di atas. Kemudian mengembangkan materi dari training, metode, kemudian juga media dan narasumber, kemudian melaksanakan training dan melakukan evaluasi untuk mengukur efektif dan efisiensi dari program pelatihan. Dan langkah yang juga sangat penting adalah evaluation. Nah, proses evaluasi di dalam pelatihan bisa dilakukan pada 4 aspek, yaitu reaction, learning, behavior, dan organizational result. Demikianlah materi pelatihan pada kali ini. Pelatihan yang dijalankan oleh perusahaan, jika dijalankan dengan baik, akan memberikan dampak berupa peningkatan kinerja karyawan dan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, materi ini akan saya tutup dengan 2 quotes yang sangat penting. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Ini dari Mahatma Gandhi. Kemudian quote yang kedua, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more place you will go. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.